في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Ya, shalom saudara-saudara. Kita sekarang ini di kota Pergamus. Orang Arab menyebutnya dengan Bargama. Karena biasanya lidah Arab tidak bisa mengucapkan huruf P. Makanya kalau Petrus, Butros, Paulus, Bulus misalnya. Bulus. Ya, Bulus, bukan Risalatu Bulus, Bulus Rasul al-awal ila ahli Korintus. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Korintus. Nah, saudara-saudara, Pergamus ini dicatat dalam kitab Wahyu yang menceritakan tentang jemaat Tuhan yang dipuji karena bertahan tinggal di kota yang menjadi pusat penyembahan dewa Zeus. Dan itulah yang di dalam bahasa Yunani disebut Hotronos ton satana, takhta setan, takhta iblis, atau de kursi de satana dalam bahasa Aramaik. Kenapa? Karena di sana ada pusat penyembahan dewa Zeus, di mana beberapa orang Kristen ikut terlibat dalam penyembahan itu. Tetapi mereka yang bertahan tetap murni dalam imannya kepada Allah itu dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ini gambaran bagaimana iman itu harus dijaga kemurniannya di tengah-tengah pusat yang disebut Abu Dazarah oleh orang Yahudi, yaitu penyembahan berhala. Sebetulnya penyembahan berhala itu kalau ditinjau dari sudut pandang agama-agama, itu sebetulnya juga Tuhan memberikan kebebasan ya. Karena dikatakan kalau orang Kristen kamu tidak bisa menyembah kepada satu Allah, dan pada pihak lain kau menyembah Mamon. Tetapi biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Waktu menuai artinya yaumil kiamah, pada hari kiamat nanti. Tetapi apabila penyembahan atau kultus terhadap dewa-dewa itu dipaksakan, nah itu yang menjadi masalah besar. Jadi pemaksaan penyembahan berhala itu yang dilakukan misalnya oleh Kaisar Domitianus, di mana dia mengaku diri sebagai Kurios Ho Theos, Tuhan Allah, atau Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Maka di sini pernah ada seorang martir yang namanya Antipas, dan itu dipuji oleh Kristus. Karena kemartiran Antipas ini menjadi satu pertanda bahwa orang Kristen bertahan di tengah-tengah penyembahan berhala. Lalu yang kedua, ketika Tuhan memberikan pelajaran tentang bahaya penyembahan berhala, itu Tuhan mengingatkan peristiwa yang sudah lampau. Bagaimana ceritanya Bileam bin Beor yang disewa untuk mengutuki orang Israel. Itu kan kisah yang dicatat dalam kitab Bilangan. Dan sesungguhnya prasasti Bileam bar Beor itu ditemukan di Yordania. Kira-kira tahun 1960-an. Di mana Bileam ini mula-mula dipuji dalam Alkitab. Karena Tuhan memberikan inspirasi kepadanya, tapi karena dia akhirnya jatuh pada penyembahan berhala. Maka disitulah Bileam menjadi contoh sepanjang zaman. Bagaimana bahaya infiltrasi penyembahan berhala ketika Israel bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Maka ketika dikatakan Bileam itu sebetulnya contoh dari perjanjian lama. Belaam itu dalam bahasa Ibrani artinya yang menaklukkan bangsa-bangsa. Nah, kemudian juga ada kata-kata ajaran pengikut Nikolas. Nah, kata Nikolas sebetulnya dalam bahasa Yunani juga Nikan dan Laos.
penakluk rakyat bangsa-bangsa, pelahap ya dari rakyat bangsa-bangsa. Artinya seorang pemimpin agama yang karena kecerdasan kepandaiannya mengorbankan orang-orang awam yang tidak mengerti kitab suci, yang tidak mengerti agama, dan itulah yang disebut Nikolas. Padahal secara historis menurut Irenaeus, Santo Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus ya. Jadi ada kesinambungan. Itu dikatakan Nikolas itu dulu adalah nama seorang dari 7 diaken yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Tetapi namanya dibajak oleh orang-orang yang menyalahpahami ajaran Nikolas. Makanya di dunia ini banyak orang lebih Agustinus ketimbang Santo Agustinus. Orang lebih Calvin ketimbang Yohanes Calvin. Orang menjadi lebih Luther ketimbang Martin Luther. Jadi itu menjadi contoh bagi kita bahwa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang tokoh itu tidak mudah. Karena dia harus bisa mencegah kultus terhadap dirinya. Nah, dicontohkannya Nikolas itu menunjukkan kepada Tuhan bahwa ajaran yang mula-mula itu benar. Karena Nikolas itu sendiri mengajarkan harus menahan diri dari hawa nafsu. Kita harus tidak memperdulikan lagi hawa nafsu. Itu kan kehidupan asketik. Itu disalahpahami oleh orang yang mengaku diri sebagai pengikut Nikolas. Sebagai apa? Kalau kita tidak memperhatikan hawa nafsu, berarti kita boleh aja mengumbar hawa nafsu. Akhirnya justru ajaran yang bertolak belakang diajarkan oleh para pengikut Nikolas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa pelajari adalah model orang Yahudi yang disebut Midras. Midras itu tidak selalu historis. Makanya menurut seorang ilmuwan Yahudi yang namanya Gesa Vermes, dia mengatakan bahwa Midras itu tidak sekedar mengandung fakta historis, tetapi reaktualisasi dari apa yang pernah terjadi secara historis, lalu disesuaikan dengan konteks zaman. Misalnya, Abraham itu kan menjauhi penyembahan berhala nenek moyangnya. Hanya dikatakan dalam satu ayat, yaitu di dalam kitab Yosua. Tetapi kemudian bagaimana kira-kira Abraham melawan penyembahan berhala yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu. Lalu dikembangkan sebuah midras. Misalnya abad kedua, itu mulai ada kisah yang akhirnya dicatat dalam yang namanya Midras Beresit Rabah. Di mana Abraham itu dibakar dalam api dan dia tidak terbakar. Karena sebetulnya itu pengembangan dari teks Alkitab yang tidak ada keterangan seperti itu. Bahwa Tuhan telah memanggil Abraham dari Ur Kasdim. Ur itu artinya nama kota. Tetapi juga bisa berarti Ur itu adalah api. Maka yang telah menyelamatkan kamu dari api orang Kasdim. Lalu ada kisah tentang Abraham yang dibakar. Dalam hal ini kita harus bisa meneliti sejarahnya. Di naskah Qumran itu ada sebuah dokumen yang dinamakan Sefer Hayuvelim. Di situ disebutkan yang dibakar bukan Abraham. Jadi ketika Abraham mau membakar patung-patung berhala, maka Haran yang menemui bahwa patungnya akan dibakar, dia lompat ke dalam api untuk menyelamatkan patung-patungnya. Tapi kemudian Haran yang terbakar dalam api itu. Jadi itu cerita yang lebih kuno. Kemudian ada lagi Pseudopilo, seorang Yahudi abad pertama. Tapi mungkin buku itu kompilasi dari abad berikutnya. Yang mengatakan Abraham memang akhirnya dimasukkan dalam api, tapi tidak terbakar. Hanya yang berseteru dengan Abraham bukan tokoh yang sama dengan yang dikatakan dalam Midras. Kalau dalam Midras kan Nimrod. Tapi dalam Pseudopilo ini adalah Yoktan. Nah ini contoh-contoh ya. Termasuk bagaimana ketika kita berbicara tentang apa yang disebut misalnya pengorbanan Ishak. Film yang kemarin baru rame beredar itu ya. His Only Son itu. Itu sebetulnya banyak orang mengatakan, itu kan film Kristen. Ya betul itu film Kristen. Karena orang Kristen mewarisi Taurat yang sama dalam menghayati pengorbanan putra Abraham. Maka di akhir film itu digambarkan tentang Kristus yang disalibkan di Golgota. Karena itu perspektif Kristen. Bagi orang Kristen, bahwa pengorbanan Ishak itu merupakan prefigurasi
akan pengorbanan Mesias. Bebas-bebas saja orang bikin film toh. Tapi di sini antara fakta sejarah dengan tafsiran teologisnya harus dibedakan. Fakta sejarah apa? Bahwa yang dikorbankan itu Iska, itu fakta sejarah. Karena naskah kuno manapun, misalnya Taurat Samaria, Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati dari tahun 2000 ya Masehi yang lalu, 2000 tahun lebih ya, naskah Masoretik dari abad 10 Masehi, terjemahan-terjemahan kuno seperti Targum Yahudi, kemudian Pesito Kristen, kemudian naskah Koptik, terjemahan Latin, terjemahan Yunani, Septuaginta dari abad ketiga sebelum Masehi, semuanya adalah Ishak. Itu fakta sejarah. Tapi bahwa munculnya di akhir film itu adalah Yesus yang disalib, itu tafsiran teologis. Orang Yahudi sendiri juga punya tafsir dan bebas-bebas saja. Tapi semua tafsir Samaria, Yahudi, Kristen dari Taurat yang sama, faktanya Iska yang dikorbankan. Tafsiran Yahudi misalnya, Abu Iska itu ada di hadapan Tuhan sebagai pengingat bahwa Tuhan mengingat hambanya yang taat. Jadi Abu Iska itu adalah gambaran tentang pengorbanan Iska. Padahal Iska nggak jadi dikorbankan. Itu tafsir Yahudi. Kalau nanti orang Yahudi bikin film dengan Abu Iska, silakan saja. Ya kan? Orang Samaria, dia juga punya tafsir bahwa Iska yang dikorbankan juga, tapi di Gerizim, tidak lagi di wilayah Moria. Makanya ungkapan dalam Alkitab yang berbunyi Kahna et binecha et yihiteka asar ahabta et yitsak, ambillah olehmu anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Iska, wilehleka el eret hamuria, dan bawalah dia ke tanah Moria, wilehleka el eret hamuri, bawalah dia ke tanah More, yang tidak lain adalah tempat di mana orang Samaria punya bait suci tandingan melawan orang Yahudi. Ya, artinya fakta sejarah dengan tafsiran teologis itu harus dibedakan. Nah, orang Yahudi juga bercerita, siapakah dua bujang yang dibawa Abraham? Ya, Ishak kemudian memikul kayu karena dia usianya sekitar 25 tahun lah waktu itu, 26 tahun. Kemudian dua bujang tadi ditafsirkan Eliezer dan Ismail. Kenapa muncul Ismail di sini? Itu sesungguhnya mungkin saja adalah tafsiran teologis setelah munculnya Dome of the Rock. Setelah munculnya Masjid Al-Aqsa di situ. Dengan satu pesan. Kenapa Ismail dan Eliezer tidak boleh naik ke atas? Karena apa? Yang boleh melayani di kemah suci adalah hanya orang Yahudi. Dan orang Arab tidak berhak di situ, maka kamu tinggallah di sini bersama keledai, dan aku dan Isa akan naik ke atas. Itu juga tafsiran Yahudi yang sesungguhnya tidak mengizinkan orang Arab tinggal di rumah suci mereka. Misalnya seperti itu. Jadi sekarang kita bisa membedakan antara fakta historis, misalnya Iska yang dikorbankan, dengan tafsiran-tafsiran teologis yang berkembang. Itu sebuah bentuk midras. Begitu juga kisah dalam kitab Wahyu tentang takhta iblis. Takhta iblis itu adalah penyembahan dewa Zeus. Orang Kristen banyak yang bertahan dalam iman sampai ada seorang martir yang namanya adalah Antipas dan dipuji oleh Tuhan. Tetapi pelajarannya dia mengambil kisah tentang Bileam bin Beor. Dan orang Yahudi dalam tafsir Yahudi ini, Bileam bin Beor itu adalah salah seorang dari 7 nabi bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu disebutkan sebagai Sefa Nebiim Leumot Haolam. 7 nabi bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan bangsa-bangsa bukan Yahudi berlaku Sefa Misfot Bene Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. Di sana tidak boleh pertama, larangan Abudah Zarah penyembahan berhala. Larangan yang namanya Kelilat Hashem, menista nama Tuhan. Larangan Gilui Arayot, yaitu pertindakan percabulan. Kemudian gesel, tindakan kekerasan. Ya, perampokan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian tindakan yang disebut sefikut damim, yaitu pertumpahan darah, dan efer min hakai, memakan binatang yang mati dicekik. Dan untuk menegakkan 6 hukum pertama ini, maka diadakan hukum ke-7 yang namanya dinin, mahkamah yang adil. Bagi orang Yahudi berlaku yang namanya Misfot Mose, yang nantinya
disistematikan menjadi 613 hukum Musa. Tidak boleh makan babi, tapi bagi yang bukan Yahudi boleh. Bagi orang Toraja makan Pak Piyong boleh. Bagi orang Manado makan yang rage boleh, ya kan? Nah, bagi orang Arab korbannya apa? Korbannya onta. Itu contoh kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad ketika menebus Abdullah dengan 100 ekor onta. Padahal onta itu adalah binatang yang low kosher, tidak kosher untuk korban. Ya kan? Banyak ahli kemudian mengatakan, kenapa babi nggak boleh dimakan? Ada seorang filosof Yahudi namanya Philo. Karena babi itu adalah daging yang paling lezat di seluruh muka bumi. Itu dia. Itu kata Philo, Anda bisa membaca bukunya ya, The Special Law jilid 4. Nah, di situ jelas kenapa enggak boleh dimakan. Itu nanti Exodus bisa tidak lagi 40 tahun, bisa lagi 80 tahun. Karena apa? Karena kenikmatan hidup kembali kepada Mesir. Tuhan menghendaki mahardika, jiwa merdeka, tapi yang mereka bayangkan itu adalah kuali yang berisi daging kambing. Begitu enaknya, apalagi babi bagi orang Manado. Bagi saya tetap kambing yang paling enak di seluruh muka bumi kan. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena sulit menandai kesulungannya babi. Itu bagi Israel. Karena apa? Anda melihat sapi, anaknya cuma 2. Babi anaknya 18. Bagi menandai kesulungannya. Maka sulit ditandai kesulungannya. Padahal yang sulung dari binatang harus dikorbankan kepada Tuhan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Pergamus ini, sejarah itu selalu bersinambung. Kalau dulu ada tokoh Bileam, sejarah berulang lagi ketika penyembahan dewa Zeus. Lalu orang Kristen, normanya kamu harus mengikuti Israel yang dulu meninggalkan penyembahan berhala. Siapa yang menjadi objeknya bisa berubah. Kalau dulu penyembahan kepada ilah-ilah asing yang misalnya Asyera, Dagon dan sebagainya, tapi sekarang adalah Zeus. Semoga apa yang bisa kita renungkan di sini itu bisa menambah hasanah pemahaman kita tentang pentingnya sejarah. Sejarah yang penuh bukti menjadi mitra iman yang penuh bakti. Bukan kebetulan kalau misalnya nabi bagi bangsa-bangsa. Karena orang Yahudi punya teologi bagaimana bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan ilahi. Nah, Tuhan kiranya semakin memantapkan peziaran kita ini dengan informasi-informasi biblical, historical, archaeological yang baru, sehingga kita semakin tercerahkan dengan iman kita. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Besam Hamasiyah. Terbuka hati kita luar biasa. Jadi nggak radikal lagi yang aneh.